Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Rahman. Kali ini saya akan membahas salah satu bab terpenting dalam sejarah Islam, yaitu dinasti Umayyah. Salah satu dinasti yang mengubah arah peradaban Islam dan meninggalkan jejak yang sangat besar di dunia. Dalam video ini saya akan membagi perjalanan dinasti Umayyah ke dalam 5 segmen yang menarik. Yang pertama yaitu awal pendirian dinasti Umayyah, yang kedua masa kejayaan dinasti Umayyah, yang ketiga sistem administrasi di pemerintahan, yang keempat konflik internal dalam dinasti Umayyah, yang kelima runtuhnya dinasti Umayyah. Setelah penjabaran video tersebut, saya akan memberikan satu pertanyaan yang sangat menarik, yaitu apakah dinasti Umayyah ini representasi dari nilai Islam? Baik, kita masuk pada pemasukannya. Bagaimana sih pendirian dinasti Umayyah? Dinasti Umayyah didirikan pada tahun 661 Masehi setelah periode kepemimpinan Khalifah Rashidin yang syarat dengan tantangan politik dan konflik internal. Awal konflik bermula pada masa pemerintahan Utsman bin Affan dari Bani Umayyah ketika kebijakan-kebijakannya memicu ketidakpuasan di kalangan umat Islam. Tuduhan nepotisme terhadap Utsman menciptakan kecemburuan sosial dan politik yang berujung pada gejolak besar di berbagai wilayah khalifahan, hingga akhirnya Utsman terbunuh pada tahun 656 Masehi di Madinah. Tragedi ini membawa umat Islam kepada dalam fitnah pertama, yakni periode konflik internal yang mendalam dan mengguncang stabilitas kekhalifahan. Setelah wafatnya Utsman, Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah, namun kepemimpinan tidak diterima secara universal. Penentangan paling kuat datang dari Muawiyah bin Abu Sufyan yang sebagai gubernur Syam sekaligus kerabat Utsman, yang menuntut keadilan atas pembunuhan Utsman sebelum mengakui Ali sebagai khalifah. Konflik mencapai puncak dalam Perang Siffin pada tahun 657 Masehi yang berakhir dengan mediasi. Keputusan mediasi tersebut memperburuk situasi, memecah belah para pendukung Ali dan menciptakan kelompok-kelompok baru seperti Khawarij yang menolak baik Ali maupun Muawiyah. Ketegangan terus berlanjut hingga Ali dibunuh pada tahun 661 Masehi oleh seorang anggota Khawarij. Setelah itu, putranya Aslam bin Ali diangkat sebagai khalifah. Namun Aslam menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah demi menghindari pertumpahan darah yang lebih lanjut. Langkah ini menandai berdirinya dinasti Umayyah dengan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah pertamanya. Muawiyah memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus, ibu kota wilayah Syam. Pemindahan ini dilakukan karena Damaskus memiliki posisi yang strategis di jalur perdagangan utama yang menghubungi Asia, Afrika, dan Eropa, sekaligus mewarisi infrastruktur pemerintahan dari era Bizantium yang memudahkan transisi administrasi. Sebagai pemimpin, Muawiyah memperkenankan perubahan besar dalam sistem pemerintahan Islam. Jika sebelumnya khalifah dipilih melalui musyawarah, ia mengubah sistem pemerintah menjadi monarki turun-menurun dengan menunjuk putranya Yazid bin Muawiyah sebagai penerus. Langkah ini menimbulkan kontroversi besar terutama di kalangan umat Islam yang masih memegang teguh tradisi Khalifah Rashidin. Pendirian dinasti Umayyah tidak lepas dari tantangan besar. Kelompok Syiah menentang legitimasi pemerintahan mereka, meyakini bahwa kepemimpinan umat Islam seharusnya berada di tangan keturunan Ali bin Abi Thalib. Selain itu, Khawarij juga menolak kepemimpinan Muawiyah sebagaimana sebelumnya. Mereka menolak Ali dengan alasan bahwa keduanya dianggap tidak memenuhi standar kepemimpinan Islam. Meski demikian, Muawiyah berhasil mengonsolidasi kekuasaan melalui diplomasi cerdas, penguatan administrasi, dan stabilitas wilayah yang luas. Di bawah Muawiyah, dinasti Umayyah membangun fondasi yang kokoh bagi pemerintah yang akan bertahan hampir 1 abad. Ia menunjuk gubernur-gubernur yang kompeten dan membangun jaringan koneksi yang efisien di seluruh khalifahan. Dinasti ini juga menandai transformasi besar dalam sejarah Islam, mengubah konflik internal menjadi kekhalifahan yang kuat dan terorganisasi.
Dengan stabilitas yang dicapai di era Muawiyah, dinasti Umayyah mampu memperluas wilayah Islam hingga ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, menciptakan salah satu dinasti terbesar dalam sejarah dunia Islam. Oh, baik, kita akan masuk pada poin yang kedua, yaitu bagaimana masa kejayaan dinasti Umayyah. Setelah berdiri dinasti Umayyah pada tahun 661 Masehi, khalifah ini memasuki masa kejayaan yang sangat luar biasa, terutama pada awal abad pemerintahannya. Di bawah kepemimpinan khalifah-khalifah yang visioner, dinasti Umayyah berhasil memperluas wilayah kekuasaan hingga mencakup 3 benua, menjadikannya salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah. Di barat, mereka berhasil menaklukkan wilayah Afrika Utara dan mendirikan kekuasaan yang sangat stabil. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, pasukan Umayyah yang dipimpin oleh Jenderal Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar pada tahun 711 Masehi dan menaklukkan wilayah Spanyol yang kemudian banyak yang kita kenal dengan sebutan Al-Andalus atau Andalusia. Wilayah ini menjadi pusat kebudayaan Islam di Eropa selama berabad-abad. Di timur, dinasti Umayyah memperluas kekuasaan hingga ke India dan Asia Tengah. Kota-kota besar seperti Samarkand dan Bukhara menjadi sebagian dari kekhalifahan. Hal ini membuka jalan bagi penyebaran Islam dan budaya Arab di wilayah tersebut. Mereka juga berhasil menaklukkan wilayah Sindh di India di bawah pimpinan Muhammad bin Qasim. Keberhasilan besar ini tidak hanya berasal dari kekuatannya militer mereka, tapi juga dari strategi diplomasi yang cerdas. Dinasti Umayyah menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lokal dan menawarkan otonomi politik kepada mereka yang bersedia tunduk kepada kekhalifahan. Sehingga integrasi wilayah baru seringkali terjadi tanpa banyak perlawanan. Selain pencapaian militer dan diplomasi, dinasti Umayyah juga dikenal karena pencapaian administrasi dan infrastruktur yang signifikan. Khalifah Abdul Malik bin Marwan memperkenalkan sistem administrasi yang sangat efisien, termasuk penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan dan penerapan sistem mata uang Islam yang menggantikan koin Bizantium dan Persia. Langkah ini menyatukan ekonomi kekhalifahan dan memperkuat perdagangan antar wilayah. Bangunan-bangunan megah seperti Masjid Agung Damaskus dan Kubah Batu yang berada di Yerusalem menjadi simbol kekayaan dinasti Umayyah sekaligus peninggalan arsitektur Islam yang bertahan hingga saat ini. Namun di balik keberhasilan tersebut, dinasti Umayyah menghadapi tantangan yang sangat besar dalam mempertahankan persatuan wilayah yang sangat luas. Kebijakan yang memprioritaskan bangsa Arab dan dalam pemerintahan dapat memicu konflik dan ketidakpuasan terhadap kaum non-Arab yang mereka merasa sebagai warga kelas 2. Ketegangan ini menjadi salah satu sumber utama konflik internal di dalam kekhalifahan. Meskipun demikian, dinasti Umayyah tetap menjadi pusat kekuatan ekonomi, politik, dan budaya dunia Islam selama hampir satu abad. Dengan wilayah yang membentang dari Spanyol di barat hingga India di timur, dinasti Umayyah meninggalkan warisan yang mendalam dalam sejarah Islam. Baik, kita akan masuk kepada poin yang ketiga, yaitu bagaimana sistem administrasi dari dinasti Umayyah ini. Dinasti Umayyah dikenal sebagai sistem administrasi yang sangat efisien dan terorganisir, yang menjadi kunci keberhasilan dan mengelola wilayah khalifah yang sangat luas, membentang dari Spanyol di barat hingga India di timur. Itu untuk mempermudah pengelolaan, kekhalifahan ini membagi wilayah menjadi beberapa provinsi yang dipimpin oleh gubernur yang dikenal sebagai emir. Para emir bertanggung jawab atas berbagai urusan pemerintahan, termasuk keamanan, kebijakan, ekonomi, dan hubungan dengan masyarakat lokal, serta memastikan kelancaran administrasi di wilayah masing-masing. Selain pembagian administratif, dinasti Umayyah juga berfokus pada pembangunan infrastruktur untuk memperkuat pemerintahan. Mereka membangun jalan-jalan yang luas untuk mempermudah pergerakan pasukan, distribusi sumber daya, dan transportasi barang. Sistem pos yang efisien juga diperkenalkan, memungkinkan komunikasi yang cepat antara pusat pemerintahan dan provinsi-provinsi yang terpencil. Dengan infrastruktur ini, dinasti Umayyah mampu mengelola wilayah yang sangat luas secara efektif, menjaga stabilitas pemerintahan, dan mengintegrasikan wilayah yang beragam.
Langkah-langkah ini menjadi dasar keberhasilan dinasti Umayyah dalam mempertahankan khalifah mereka selama lebih kurang 90 tahun. Baik, kita akan masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu apakah ada konflik-konflik yang terjadi di dinasti Umayyah. Meskipun mencapai puncak kejayaannya dengan wilayah kekuasaannya membentang dari Spanyol hingga India, dinasti Umayyah menghadapi berbagai tantangan besar baik dalam maupun luar negeri. Konflik internal menjadi salah satu penyebab utama ketidakstabilan dinasti ini. Kelompok Syiah yang meyakini kepemimpinan Islam seharusnya berada di tangan keluarga Nabi Muhammad SAW, khususnya keturunan Ali, merupakan salah satu pihak yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Umayyah. Seperti contoh peristiwa pemberontakan Husain bin Ali di Karbala pada tahun 690 Masehi menjadi salah satu nyata konflik ini. Meskipun pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan, kedekat antara Syiah dan Umayyah tetap berlangsung. Selain kelompok Syiah, kelompok Khawarij yang muncul secara masif juga memberikan tekanan besar. Mereka menolak otoritas pemimpin yang dianggap menyimpang dari prinsip Islam menurut pandangan mereka. Pemberontak Khawarij sering terjadi di wilayah seperti Irak dan Persia, memperburuk ketegangan sosial dan menguras sumber daya kekhalifahan. Kelompok Mawali, yaitu kelompok Muslim non-Arab, juga menjadi sumber ketidakstabilan pemerintahan dinasti Umayyah. Meskipun memeluk Islam, mereka diperlakukan sebagai warga kelas 2 di bawah pemerintah yang didominasi oleh kaum Arab. Ketidakstabilan sosial dan ekonomi ini memicu pemberontakan di beberapa wilayah seperti Persia dan Irak. Selain dari konflik internal yang dijelaskan di atas, dinasti Umayyah juga menghadapi ancaman eksternal seperti perlawanan dari Kekaisaran Bizantium. Meskipun Umayyah berhasil memperluas wilayah ke Spanyol dan Afrika Utara, mereka terus menghadapi perlawanan dari Bizantium di kawasan Mediterania. Di sisi lain, pemberontakan lokal di wilayah jajahan seperti yang dipimpin oleh Abdullah bin As di Khurasan menambah tekanan terhadap kekhalifahan. Gabungan konflik internal yang bersifat ideologis, sosial dan militer ditambah dengan ancaman eksternal secara perlahan melemahkan dinasti Umayyah. Ketidakpuasan yang meluas ditambah sumber daya yang terkuras akibat perang menjadi faktor penting yang mendorong kejatuhan mereka pada tahun 750 Masehi. Kekuasaan kemudian beralih ke dinasti Abbasiyah yang berupaya menciptakan pemerintah yang lebih inklusif. Dipimpin oleh dinasti Abbasiyah yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan-kebijakan Umayyah yang dianggap semakin otoriter dan tidak adil. Ketidakpuasan ini mulai membesar di kalangan berbagai kalangan, mulai dari kaum pemberontak yang berasal dari Persia hingga kelompok sosial lainnya yang merasa diabaikan oleh pemerintah Umayyah. Puncak dari pemberontakan ini terjadi pada pertempuran Zab pada tahun 750 Masehi. Di sini, pasukan Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu Muslim berhasil menghancurkan pasukan Umayyah setelah pertempuran yang sangat sengit. Setelah kemenangan tersebut, para pimpinan Umayyah yang tersisa diburu dan dibunuh. Namun, ada beberapa anggota keluarga Umayyah yang berhasil melarikan diri, termasuk Abdurrahman I, yang kemudian pergi ke Andalusia atau yang lebih dikenal Spanyol pada masa sekarang setelah melakukan perjalanan yang panjang. Di sana, dia berhasil mendirikan kekhalifahan Umayyah di Cordoba pada tahun 796 Masehi yang menjadi pusat peradaban Islam yang maju di Eropa selama berabad-abad. Dengan runtuhnya dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah pun mengambil alih kekuasaan dunia Islam dan memindahkan ibu kota kekhalifahan ke Baghdad yang semula dipindahkan oleh Umayyah dari Madinah ke Damaskus. Meski demikian, jejak dinasti Umayyah tidak hidup melalui pendirian khalifah baru di Andalusia yang menjadi simbol kejayaan Islam di Eropa. Kejatuhan Umayyah ini menandai perubahan besar dalam sejarah Islam yang juga membuka jalan bagi kemunculan berbagai kekuatan dan dinasti baru di dunia Muslim. Setelah kita melihat video sebelumnya bagaimana sepak terjang dari dinasti Umayyah ini, kita dapat mengambil satu pertanyaan. Apakah dinasti Umayyah pantas dianggap sebagai representasi pemerintahan Islam yang ideal, mengingat praktek nepotisme, hedonisme, dan kesenjangan sosial yang terjadi selama kekuasaan mereka?
Dinasti Umayyah ini sering diperdebatkan sebagai pemerintahan yang tidak sepenuhnya merepresentasikan nilai-nilai Islam. Meskipun mereka berhasil memperluas wilayah Islam secara signifikan, internalisasi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan pemerintahan berbasis syura atau yang bisa disebut dengan musyawarah seringkali terabaikan. Salah satu kritik utama yang terjadi di dinasti Umayyah ini adalah praktek nepotisme, di mana jabatan penting sering kali diberikan kepada kerabat dekat Bani Umayyah tanpa mempertimbangkan kapasitas dan kompetensi mereka. Hal ini menciptakan sistem oligarki yang bertentangan dengan prinsip penunjukan berdasarkan kemampuan dan prestasi dalam Islam. Selain itu, gaya hidup sebagian khalifah Umayyah yang mewah dan cenderung hedonisme bertolak belakang dengan kehidupan sederhana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan Khalifah Rasyidin pada sebelumnya. Kesenjangan sosial antara penguasa dan rakyat jelata semakin melebar, terutama karena kebijakan diskriminatif terhadap mawali atau muslim non-Arab. Dari sudut pandang ini, dinasti Umayyah lebih tepat disebut sebagai pemerintahan politik yang pragmatis yang menggunakan Islam sebagai legitimasi daripada sebagai representasi ideal dari pemerintahan Islam. Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa kekuasaan tanpa penguatan nilai spiritual dan sosial hanya akan menghasilkan ketidakpuasan dan ketidakstabilan, seperti yang akhirnya terjadi pada kejatuhan pada tahun 750 Masehi.